Rumah tua di ujung bukit dan buku harian yang tak lengkap. Hujan turun deras di atas desa Lembah Sunyi, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus dan tebing berbatu. Di ujung bukit paling tinggi berdiri rumah Ardelia, rumah tua peninggalan keluarga bangsawan yang kini hanya dihuni satu orang, Livia Ardelia, penulis terkenal yang jarang terlihat oleh warga. Ketika kabar kematiannya menyebar pagi itu, seluruh desa gempar. Tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda perlawanan. Tetapi cara ia ditemukan begitu janggal sehingga semua orang merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kasus ini akhirnya ditangani oleh detektif Aryan Maheswara, seorang penyelidik yang dikenal karena ketelitian dan caranya mengamati detail kecil yang sering dilewatkan orang lain. Saat ia tiba di rumah itu, bau kayu tua yang lembab menyambutnya. Jendela terbuka sedikit dengan tirai tipis yang berkibar, seolah ada seseorang yang baru saja menyingkir dari sana hanya beberapa menit sebelum ia datang. Livia ditemukan di ruang kerjanya, rebah di kursi dengan kepala menunduk ke meja, seolah tertidur. Namun yang paling menarik perhatian bukanlah posisi jasadnya, melainkan sebuah buku harian tebal di samping tubuhnya. Buku itu tampak tua, sampulnya berwarna biru gelap, dengan pinggiran emas yang mulai pudar. Ketika Aryan membuka halaman pertama, ia mendapati tulisan yang rapi dan sangat pribadi, berisi keluhan Livia tentang seseorang yang terus mengikutinya sejak 3 bulan terakhir. Namun hal paling aneh dari buku itu adalah fakta bahwa beberapa halaman di bagian tengahnya hilang, tersobek rapi seolah sengaja diambil untuk menghapus catatan tertentu. Robekannya tidak kasar, sebaliknya, sangat bersih, menunjukkan bahwa pelakunya punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Aryan memeriksa ruangan itu perlahan. Ruang kerja Livia dipenuhi rak buku setinggi langit-langit, meja antik, dan lampu kuningan yang menyinari sudut-sudut gelap. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada barang berharga yang diambil. Bahkan secangkir teh di samping kursi masih hangat, meninggalkan kesan bahwa kejadian itu berlangsung dalam suasana tenang. Tetapi ketika Aryan memperhatikan secangkir teh itu lebih lama, ia menyadari sesuatu. Warna tehnya sedikit keruh, menandakan campuran zat tertentu. Racun? Atau obat tidur? Di lantai dekat meja, ia menemukan sesuatu yang hampir tak terlihat. Potongan kecil kertas robek yang tampaknya berasal dari halaman buku harian. Namun bagian tulisan itu hanya menampilkan frasa setengah kalimat. Dia datang lagi malam ini. Aku tidak tahu harus. Sesuatu jelas membuat Livia ketakutan, tetapi potongan itu masih menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ketika Aryan melangkah ke lorong menuju ruang tidur, ia merasakan suasana aneh menyelimuti rumah itu. Udara dingin, sunyi, seolah menyimpan rahasia besar. Di ruang tidur, ia menemukan kotak kayu kecil di atas meja rias. Kotak itu tidak terkunci, dan di dalamnya terdapat beberapa foto lama milik Livia bersama seorang pria yang wajahnya selalu dicoret dengan tinta hitam. Pada foto terakhir, bagian wajah itu bukan hanya dicoret, tetapi benar-benar disobek, menyisakan bekas robekan yang sama rapi dengan halaman buku harian yang hilang. Aryan mulai menyusun benang merah. Siapapun pelakunya, ia sangat ingin menghapus identitas orang itu dari ingatan siapapun. Saat hujan semakin deras, Aryan berdiri di tengah ruangan dan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Rumah ini bukan hanya menjadi tempat kematian, tetapi juga tempat pelaku memainkan permainan psikologis yang rumit. Hilangnya halaman bukan sekadar upaya menghapus bukti, itu adalah pesan. Dan pesan itu ditujukan kepada siapapun yang berani mencari kebenaran. Pikiran Aryan semakin tajam ketika ia menutup buku harian itu. Ia tahu satu hal, kematian Livia bukan sekadar kecelakaan atau bunuh diri. Ini adalah rangkaian teka-teki yang dibuat seseorang yang mengenal Livia sangat dekat. Seseorang yang tahu bagaimana perempuan itu berpikir, menulis, dan menyembunyikan rahasia. Dan teka-teki itu dimulai dari satu objek kecil yang tampak sederhana. Buku harian dengan halaman yang hilang. Sebuah petunjuk yang tampaknya kecil, tetapi justru menjadi kunci menuju misteri yang jauh lebih besar dari sekadar kematian seorang penulis terpencil. Halaman yang tersobek dan jejak yang tidak terlihat. Detektif Aryan Maheswara menghabiskan hampir 1 jam di ruang kerja Livia, mencoba memahami ritme pikirannya, kebiasaan menulisnya, dan pola hidupnya. Ia percaya bahwa setiap penulis memiliki jejak psikologis yang tertinggal pada meja kerjanya, dan jejak itulah yang kini sedang ia kejar. Lampu kuningan di sudut ruangan terus berkedip perlahan, seperti mengingatkan bahwa malam masih panjang dan rahasia yang disimpan rumah itu belum selesai terbuka. Ketika Aryan memeriksa kembali buku harian Livia,
Ia merasakan tekstur kertasnya yang sudah rapuh. Kertas-kertas itu tidak robek sembarangan. Halaman yang hilang berada di rentang tanggal tertentu, sekitar 1 minggu sebelum kematiannya. Dalam buku itu, Livia mulai sering menulis tentang seseorang yang datang pada larut malam, mengetuk pintu berulang kali tanpa suara lain selain ketukan pelan itu. Ia menulis tentang suara langkah sepatu di lorong, dan bayangan yang terlihat di pantulan kaca jendela. Namun semua catatan terpenting, yang mungkin berisi identitas sang penguntit, hilang bersamaan dengan robekan itu. Aryan memegang potongan kecil kertas yang ia temukan di lantai. Tulisannya miring, terburu-buru, seolah Livia mencatat sesuatu dalam ketakutan. Potongan itu tidak cukup untuk menyusun kalimat lengkap, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa Livia hampir mengungkap sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Aryan menyadari satu hal, seseorang ada di rumah itu beberapa jam sebelum kematian. Seseorang yang tahu di mana Livia menyimpan rahasianya. Di sisi lain ruangan, angin kembali menggoyangkan tirai. Aryan menghampiri jendela itu. Dari sana ia dapat melihat tebing curam yang mengarah ke sisi hutan. Aneh, karena bagi seorang yang jarang mengundang tamu, jendela itu terbuka lebih lebar dari biasanya. Ketika ia menyentuh bingkai kayunya, ia menemukan goresan halus, seolah ada benda keras yang bergesekan di sana, mungkin sepatu, atau alat yang digunakan seseorang untuk memanjat masuk. Rumah itu tidak menunjukkan tanda-tanda pintu dipaksa, sehingga jendela bisa menjadi satu-satunya jalur masuk dan keluar. Ketika Aryan memutar tubuhnya dan kembali ke dalam ruangan, ia merasakan titik lain yang mencurigakan. Rak buku besar di sudut ruangan tampak tidak sejajar. Salah satu bagian rak seperti sedikit terdorong ke belakang. Dengan perlahan ia menekan sisi rak itu, dan rak tersebut bergeser, membuka ruang sempit seperti laci tersembunyi. Di dalamnya terdapat amplop coklat tua dengan nama Livia tertulis di luar. Namun tinta di atasnya tampak terlalu baru dibanding amplop yang usianya sudah puluhan tahun. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat foto-foto tambahan. Semua foto itu memperlihatkan Livia dari kejauhan, ketika ia berjalan ke toko buku, ketika ia duduk sendirian di taman desa, ketika ia berdiri menatap bukit pada sore hari. Foto-foto itu diambil tanpa sepengetahuannya. Yang membuatnya semakin merinding adalah fakta bahwa foto terakhir diambil 2 hari sebelum kematiannya. Di belakang foto itu terdapat tulisan yang sangat singkat, hampir seperti ancaman, "Kau tidak boleh mengingatnya." Aryan menahan napas sesaat. Pelaku bukan hanya ingin menghapus identitas seseorang, ia ingin menghapus ingatan Livia tentang masa lalu yang disembunyikannya sendiri. Seolah ada bagian hidup Livia yang sangat kelam, dan seseorang tidak ingin dunia mengetahui bagian itu. Ketika Aryan hendak menyimpan amplop itu, ia melihat benda lain di laci tersembunyi tersebut. Sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk kunci. Liontin itu ringan, terbuat dari besi tua, namun di belakangnya terdapat ukiran kecil. AR inisial yang sama sekali tidak cocok dengan nama siapapun di desa itu. Aryan menyadari bahwa kalung itu mungkin bagian dari teka-teki yang sama, sebuah petunjuk untuk membuka sesuatu, mungkin kotak lain, buku lain, atau bahkan ruangan yang belum ia temukan di rumah itu. Hembusan angin dari lorong membuat pintu ruang kerja bergoyang. Aryan memandang lorong itu, merasakan sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan rumah tua tersebut. Ia belum menemukan jawaban, tetapi potongan-potongan teka-teki mulai menunjukkan pola tertentu. Kematian Livia tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan masa lalu, dengan seseorang yang namanya dihapus dari semua foto, dan dengan halaman buku harian yang hilang. Aryan keluar dari ruang kerja, membawa buku harian itu dan amplop coklat. Ia melangkah menuruni tangga kayu yang berderit pelan. Di bawah sana, rumah itu tampak semakin sunyi, seolah menyerap setiap langkahnya dan menyembunyikan lebih banyak lagi rahasia yang belum terungkap. Dan Aryan tahu, langkah berikutnya bukanlah meninggalkan rumah itu, tetapi menemukan apa yang seharusnya dibuka oleh kunci kecil di liontin itu. Sebuah rahasia yang mungkin jauh lebih mematikan daripada yang ia bayangkan. Kunci kecil, ruang tersembunyi, dan masa lalu yang dikuburkan. Detektif Aryan Maheswara berdiri di depan tangga kayu yang mengarah ke lantai bawah rumah Ardelia. Hujan masih turun deras, menyapu jendela dan membuat seluruh rumah terasa seperti perut monster tua yang menahan napasnya. Di tangannya tergenggam buku harian Livia dan liontin kecil berbentuk kunci, petunjuk baru yang menuntunnya menuju arah yang semakin gelap. Aryan memeriksa kembali desain kunci itu. Tidak seperti kunci biasa, bentuknya lebih mirip miniatur dari kunci kuno,
dengan lekukan halus yang tampak seperti simbol keluarga bangsawan lama. Ukiran inisial AR di belakangnya membuatnya bertanya-tanya. Siapa pemilik nama itu? Apakah seseorang dari masa lalu Livia? Dan mengapa Livia menyimpannya di ruang tersembunyi, bukannya di tempat yang lebih aman? Ketika ia menyusuri koridor lantai bawah, ia memperhatikan struktur rumah itu. Meskipun tua, rumah Ardelia dibangun dengan simetri yang rapi. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Di ujung koridor, sebelum menuju ruang penyimpanan anggur, terdapat dinding yang tampak lebih baru dibanding bagian lain. Catnya sedikit berbeda, dan tekstur kayunya tidak setua ruangan lain. Aryan mengetuk dinding itu pelan. Bunyi yang dihasilkan terdengar hampa. Sebuah ruangan tersembunyi. Aryan menyusuri ujung dinding itu hingga menemukan celah kecil, nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Ia memasukkan kunci liontin itu ke celah tersebut, hanya untuk merasakan klik halus, mekanisme tua yang masih bekerja setelah bertahun-tahun. Dinding itu bergeser perlahan, mengeluarkan derit lembut seolah mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjangnya. Di baliknya terdapat lorong sempit yang gelap. Udara di dalamnya dingin, membawa aroma debu dan besi tua. Aryan menyalakan senter kecilnya dan melangkah masuk. Ruangan tersembunyi itu tidak besar, namun cukup untuk menyimpan beberapa benda yang tampaknya sangat penting bagi Livia. Di tengah ruangan ada meja kecil dengan setumpuk kertas, beberapa kotak kayu, dan sebuah peti kecil yang dihiasi ukiran bunga lili. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah buku harian kedua yang terletak di atas meja, lebih tua, lebih lusuh, dan berisi catatan berbeda dari buku harian yang ditemukan di ruang kerja. Aryan membuka lembar pertama. Tulisan di dalamnya bukan milik Livia, tetapi seseorang dengan garis tulisan yang lebih tegas. Nama pada halaman pertama membuat detak jantungnya melambat sesaat. Aurelio Rifan. Inisial AR yang sama dengan yang ada di liontin. Siapa Aurelio Rifan bagi Livia? Mengapa seluruh fotonya disobek? Dan mengapa seseorang ingin menghapus setiap jejak tentang dirinya? Aryan mulai membaca cepat. Catatan pertama memperlihatkan hubungan Aurelio dengan keluarga Ardelia sejak bertahun-tahun lalu. Ia bukan kerabat, tetapi seseorang yang tinggal bersama mereka dalam kondisi yang tidak dijelaskan dengan jelas. Beberapa halaman berikutnya mulai mengungkap sesuatu yang lebih gelap. Aurelio memiliki masa lalu kelam yang melibatkan penghilangan orang, manipulasi, dan obsesi terhadap seseorang yang ia sebut Muse, sosok yang ia puja sekaligus kendalikan. Namun yang membuat Aryan tersentak adalah catatan terakhir dari buku itu. Catatan tersebut ditulis oleh Livia, bukan Aurelio, menggunakan tinta yang berbeda. Tulisan itu menggambarkan sesuatu yang hampir tidak dapat dipercaya. Aurelio kembali. Ia mencari sesuatu yang hilang. Jika seseorang menemukan ini, tolong, jangan biarkan dia menghapus semuanya lagi. Jangan biarkan masa lalu terulang. Aryan merasakan denyut kecil di pelipisnya. Kata, menghapus, yang digunakan Livia bukan hanya tentang halaman buku harian, tetapi tentang hidupnya. Aurelio Rifan bukan hanya ancaman. Ia adalah seseorang yang ingin memotong seluruh benang sejarah, seolah masa lalu bisa diulang jika ia mampu menghapus cukup banyak bukti. Aryan memeriksa kotak kayu di meja itu. Di dalamnya ia menemukan artikel koran lama tentang kebakaran di sebuah rumah pedesaan bertahun-tahun lalu. Kebakaran yang menewaskan seorang pria tanpa identitas jelas. Foto rumah yang terbakar itu tampak seperti bayangan gelap masa lalu yang mencoba menggapai kembali kehidupan Livia. Namun di bagian bawah kotak itu terdapat sesuatu yang membuat Aryan terhenti. Sebuah surat tak terkirim yang ditulis oleh Livia. Tulisannya gemetar, menandakan ia menulisnya dalam ketakutan luar biasa. Surat itu ditujukan pada seseorang di luar desa, mungkin seorang teman lama, dan di dalamnya terdapat kalimat yang menyiratkan ketakutan mendalam. Jika sesuatu terjadi kepadaku, mencari Aurelio bukanlah jawaban. Carilah siapa yang membuatnya kembali. Ada seseorang di desa ini yang membantunya. Aryan merasakan aliran hawa dingin menyusup dari punggung sampai ke lengan. Jadi, ini bukan hanya tentang Aurelio. Ada orang lain di desa yang terlibat. Seseorang yang berhubungan dengan Livia dan memiliki akses ke rumah itu. Pelaku yang menghapus halaman buku harian kemungkinan bukan Aurelio, melainkan seseorang yang ingin menutup rapat rantai masa lalu. Aryan menutup surat itu dan menyimpannya. Ruangan itu tidak hanya menyimpan rahasia. Ruangan itu adalah bukti bahwa Livia mengetahui sesuatu yang fatal. Dan sekarang,
Rahasia itu berpindah ke tangan Aryan. Saat ia keluar dari ruangan tersembunyi, pintu rahasia menutup pelan di belakangnya, seperti menelan kembali semua cerita kelam yang disimpan selama bertahun-tahun. Rumah itu kembali sunyi, tetapi kini Aryan tahu bahwa ia tidak sedang menghadapi satu pelaku, melainkan dua, satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Dan keduanya sama-sama berbahaya. Bayangan di desa lembah sunyi dan rantai rahasia yang terhubung. Hujan mulai mereda ketika detektif Aryan Maheswara keluar dari rumah Ardelia. Udara desa lembah sunyi kini dipenuhi kabut tipis yang menggantung rendah, membuat setiap rumah dan pohon tampak seperti siluet samar. Ia berdiri sejenak di beranda, menatap jalan utama desa yang mengarah ke pasar kecil, balai desa, dan rumah-rumah penduduk yang tampak biasa. Namun kini, bagi Aryan, setiap jendela terasa seperti mata yang mengawasi. Livia menyebut seseorang di desa yang membantu Aurelio kembali. Jika benar demikian, maka pelakunya bukan orang asing yang datang tiba-tiba, melainkan seseorang yang hidup berdampingan dengan warga, seseorang yang tahu pergerakan Livia, tahu sekitar rumahnya, dan tahu kapan ia paling rentan. Aryan mengingat kembali kehidupan Livia. Ia jarang keluar rumah selain membeli bahan makanan dan mengunjungi perpustakaan desa. Ada beberapa orang yang akrab dengannya, tetapi tidak cukup dekat untuk memahami rahasia masa lalunya. Setidaknya, itu yang terlihat di permukaan. Aryan menelusuri jalan berbatu menuju pusat desa. Pagi itu, desa terlihat seperti biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan waspada dari warga, bisikan pelan, dan kegelisahan yang seolah menular. Pasar kecil desa sudah buka. Penjual sayur, daging, dan barang kebutuhan rumah tangga berkumpul di lapak masing-masing. Namun tidak ada yang berbicara keras. Semua orang tampak menunggu sesuatu. Bagi warga desa, rumor kematian Livia bukan hanya kabar duka, tetapi ancaman. Rumah Ardelia sudah lama dianggap menyimpan rahasia keluarga lama yang kelam. Beberapa percaya rumah itu dihantui, sementara yang lain menganggapnya sebagai tempat di mana kebenaran dan tragedi bercampur menjadi bayangan yang panjang. Dan sekarang, kematian Livia membuat semua ketakutan itu muncul kembali ke permukaan. Aryan melangkah ke perpustakaan desa, tempat Livia sering menghabiskan waktu. Ruangan itu sunyi, hanya ada aroma buku tua dan kayu pinus. Ia memeriksa arsip peminjaman buku. Nama Livia muncul berkali-kali, tetapi yang menarik adalah buku-buku yang ia pinjam beberapa minggu sebelum kematiannya. Kebanyakan tentang sejarah keluarga bangsawan, silsilah lama desa, dan catatan kriminal yang terjadi lebih dari 2 dekade lalu. Seolah Livia sedang menggali masa lalu seseorang. Aryan menemukan sesuatu yang lebih menarik. Sebuah catatan kecil milik Livia yang tertinggal di antara halaman buku tua yang ia pinjam terakhir kali. Catatan itu berisi sebuah nama yang ditulis dengan jelas. Elara Rifan. Nama belakang yang sama dengan Aurelio. Jika Aurelio Rifan adalah bagian gelap dari masa lalu Livia, maka Elara Rifan mungkin adalah potongan teka-teki yang hilang dari masa kini. Aryan mulai menelusuri nama itu di arsip desa. Ada beberapa catatan lama tentang seseorang bernama Lara, tetapi yang paling mengejutkan adalah catatan 2 tahun terakhir yang menyebut bahwa Lara pernah bekerja sebagai penjaga arsip perpustakaan, sebelum menghilang secara tiba-tiba tanpa jejak. Aryan merasakan aliran informasi mulai menyatu. Lara Rifan mungkin bukan sekadar kerabat Aurelio, tetapi seseorang yang mengetahui rahasia keluarga Ardelia lebih dalam dari siapapun. Dan jika ia masih hidup, maka bisa jadi dialah orang yang membantu membuka kembali luka lama itu. Namun satu hal yang paling mengusik Aryan adalah kenyataan bahwa tidak ada warga desa yang pernah berbicara tentang Lara secara sukarela. Ketika ia bertanya kepada penjaga perpustakaan yang baru, wajah perempuan itu tampak kaku seolah ada sesuatu yang tidak boleh ia ungkap. Aryan menangkap ketakutan jelas di matanya. Ketakutan yang sama seperti yang tercermin dalam tulisan Livia. Setelah keluar dari perpustakaan, Aryan berjalan ke area pemakaman lama di pinggir desa. Tempat itu sunyi, dengan batu nisan berlumut yang berderet tidak rapi. Aryan memperhatikan nama-nama yang terukir di sana. Beberapa keluarga lama tercatat, termasuk keluarga Ardelia. Namun tidak ada satupun nisan berinisial Rifan. Seolah keluarga itu sengaja dihapus dari catatan desa. Saat Aryan hendak berbalik meninggalkan pemakaman, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah nisan tanpa nama, hanya ditandai dengan pahatan kecil berbentuk bunga lili. Bunga lili,
Ukiran yang sama terdapat pada peti kayu di ruang tersembunyi rumah Ardelia. Aryan menyentuh permukaan nisan itu. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ada seseorang yang ingin menghilang. Atau seseorang yang ingin menghapus keberadaannya. Sebelum Aryan sempat menyimpulkan lebih jauh, ia merasakan tatapan dari kejauhan. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan seseorang di balik pohon pinus besar di pinggir pemakaman. Sosok itu berdiri diam, memperhatikan, lalu menghilang begitu cepat seperti kabut ditiup angin. Aryan menyadari sesuatu. Seseorang sedang memantau pergerakannya. Seseorang yang tertarik dengan apa yang ia temukan. Dan itu bukan warga biasa. Ketika Aryan kembali ke rumah Ardelia menjelang sore, ia membawa serta catatan baru, deduksi baru, dan satu kesadaran menyakitkan. Rahasia ini jauh lebih besar daripada sekadar kematian Livia. Ada jaringan masa lalu dan masa kini yang saling terhubung seperti rantai besar yang menjerat siapapun di dalamnya. Dan rantai itu kini mulai menjeratnya juga. Terungkapnya halaman terakhir dan siapa yang sebenarnya berusaha menghapus kebenaran. Sore di desa Lembah Sunyi berubah menjadi malam lebih cepat dari biasanya. Awan gelap masih menggantung meski hujan telah berhenti, membuat seluruh desa seakan berada dalam bayang panjang yang tidak mau beranjak. Detektif Aryan Maheswara berdiri di depan rumah Ardelia sekali lagi, namun kali ini ia datang bukan untuk mencari petunjuk baru, melainkan untuk menyusun semua potongan yang ia temukan. Rumah itu kini terasa berbeda. Suasananya tidak hanya sunyi, tetapi juga berat. Seperti menyimpan detak jantung masa lalu yang hampir pecah. Aryan masuk ruang kerja Livia, membuka buku harian yang halamannya hilang, membaca ulang potongan kalimat yang tersisa, dan mengingat kata-kata Livia dalam surat tak terkirim, tentang Aurelio, tentang seseorang yang membantunya, dan tentang masa lalu yang seharusnya tidak pernah kembali. Ia duduk di kursi tempat tubuh Livia ditemukan. Dari posisi itu, ia memandang ruangan dari sudut pandang korban, mencoba merasakan apa yang Livia lihat pada malam terakhirnya. Di atas meja, secangkir teh yang telah lama dingin masih menyisakan noda samar di alas cangkir. Namun kali ini Aryan memperhatikan sesuatu yang sebelumnya ia lewatkan. Jejak lingkaran kedua di permukaan meja, kecil, tipis, nyaris hilang. Itu bukan milik Livia. Seseorang duduk bersamanya sebelum ia meninggal. Livia tidak sendirian pada malam itu. Aryan menyusuri lorong menuju kamar tidur. Ia membuka kotak kayu tempat foto-foto disimpan, mengeluarkan foto Livia yang wajah pria di sampingnya telah disobek. Namun ketika diperiksa lebih teliti di bawah cahaya lampu meja, ia melihat sesuatu, bekas tinta hitam yang tidak sepenuhnya menghapus garis bahu pria itu. Garisnya ramping, dan bentuk tubuhnya tidak menyerupai Aurelio yang digambarkan dalam buku harian. Pria itu lebih muda, lebih tinggi. Dan jejak tinta pada ujung foto tampak baru, seolah disobek dan dicoret tak lama sebelum kematian Livia. Itu bukan Aurelio. Itu seseorang dari desa. Aryan memutuskan menyusuri kembali lorong menuju ruang rahasia. Ia membuka pintu geser itu dengan kunci liontin dan memasuki ruangan gelap yang menyimpan masa lalu Livia. Ia menyalakan senter dan memeriksa peti dengan ukiran bunga lili. Kali ini ia membuka bagian bawah peti, menemukan ruang kecil yang tersembunyi. Di sana terdapat halaman-halaman buku harian yang hilang, disobek rapi dan disembunyikan jauh dari siapapun. Aryan membuka halaman pertama yang hilang, dan ketika ia membaca, dunia seakan berhenti berputar. Aku tahu siapa yang mengikuti langkahku. Bukan Aurelio. Aurelio sudah lama mati. Yang kembali adalah bayangannya, dan bayangan itu hidup dalam tubuh seseorang yang sangat mengenalku. Aryan menahan napas. Beberapa halaman berikutnya semakin memperjelas. Livia menemukan bahwa Aurelio Rifan meninggal bertahun-tahun lalu dalam kebakaran yang dilaporkan singkat di artikel koran lama. Namun seseorang di desa, seseorang yang membaca arsipnya sebagai penjaga perpustakaan, menemukan catatan Aurelio, mempelajari obsesi kelamnya, bahkan meniru pola pikirnya. Orang itu adalah Lara Rifan, saudara perempuan Aurelio, yang identitas keluarganya sengaja dihapus dari arsip desa. Lara tidak ingin Aurelio dilupakan. Ia ingin melanjutkan apa yang dimulai kakaknya. Namun yang paling mengejutkan adalah halaman terakhir. Lara tidak bekerja sendirian. Ia dibantu seseorang yang sangat dekat denganku. Seseorang yang mencintaiku dalam diam, tapi cintanya berubah menjadi ancaman ketika masa lalu kembali menghantuinya. Aku tahu siapa dia.
dan aku takut ia akan melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Nama itu tertulis jelas di bagian bawah halaman, namun tinta terakhirnya luntur oleh bekas air, entah air mata atau air hujan yang merembes dari dinding ruang rahasia. Namun satu huruf masih terlihat. R. Aryan mengubah posisi senter dan membaca ulang bagian itu dengan kaca pembesar kecil. Huruf berikutnya samar, namun cukup jelas untuk dibaca. Renald. Renald Bramasta, tetangga terdekat Livia. Pria yang paling sering terlihat membersihkan halaman rumahnya, yang paling sering mengantar barang belanjaan Livia, yang paling sering dianggap sebagai orang yang paling peduli pada Livia. Namun di balik kepeduliannya, ada obsesi yang tumbuh perlahan, dan ketika ia menemukan catatan masa lalu Aurelio melalui Lara, ia mulai percaya bahwa hanya ia yang bisa melindungi Livia dari dunia. Pada malam kematian Livia, Renald datang ke rumah itu, mencoba meyakinkan Livia agar tidak mengungkap masa lalu keluarga Rifan. Ketika Livia menolak, Renald tidak berniat membunuhnya. Ia hanya ingin membuatnya berhenti berbicara. Tetapi campuran obat yang ia masukkan ke teh terlalu kuat untuk tubuh Livia yang lemah. Livia meninggal perlahan, sementara Renald panik dan berusaha menghapus bukti, menyobek halaman buku harian dan meninggalkan petunjuk palsu agar seolah Aurelio masih hidup. Aryan keluar dari ruang rahasia dengan langkah mantap. Kebenaran sudah jelas. Ketika ia membuka pintu depan rumah, kabut malam menyingkir begitu saja, seolah memberi jalan pada penuntasan cerita ini. Di gerbang, Renald berdiri dengan mata kosong, seperti seseorang yang tahu akhir sudah datang. Tidak ada kata-kata, tidak ada perlawanan. Hanya tatapan seorang pria yang kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Kasus itu berakhir malam itu. Lara berhasil melarikan diri dari desa, namun rahasia Aurelio dan obsesinya tidak lagi membayangi lembah sunyi. Livia mendapatkan keadilan, dan halaman terakhir yang hilang kini kembali ke tempatnya. Rumah Ardelia kembali sunyi, bukan karena menyimpan rahasia, tetapi karena akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dan ketika Aryan menutup buku harian itu untuk terakhir kalinya, ia tahu bahwa cerita ini bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang luka lama yang menuntut untuk diungkap, apapun risikonya.